Tadi yang udah kita bahas tadi di atas, ya karena hampir sekarang semua orang segala jenis usia maupun jenis ya. Kedua, marginnya tebel. Ya lah, nggak gimana nggak tebel. HPP misalnya dapat HPP 15.000 atau 20.000, dijualnya bisa 100.000, bisa dijual 200.000. Apalagi teman-teman bisa lihat skincare yang branded ya, kayak mungkin yang sekarang di pasaran ada brand Dior, apa yang lainnya, itu mereka jual skincare hampir 1 juta, yang dimana HPP-nya itu mungkin hanya ya puluhan ribu lah gitu ya. Jadi mereka ambil profitnya benar-benar tebel banget gitu. Makanya kenapa pengusaha skincare banyak yang kaya, karena itu marginnya tebel gitu ya. Terus ketiga, potensi repeat ordernya tinggi. Jadi bisnis kecantikan ini bisnis yang nggak akan mati. Karena apa? Karena orang kalau sekali nyobain skincare teman-teman nih ya, terus cocok sama produk teman-teman, pasti dia akan melakukan repeat order, ya kan? Dan itu akan menjadi kebutuhan dia setiap bulan. Jadi potensi repeat ordernya tinggi gitu. Jadi bisnisnya nggak akan mati sampai customernya akan pakai terus sampai seumur hidup dia. Kalau customer udah sekali cinta sama satu produk, itu pasti dia akan selalu repeat order ke produk teman-teman. Makanya penting banget teman-teman bikin produk yang kualitasnya bagus ya, supaya orang-orang mau repeat order produknya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas ke strategi bersaing dalam bisnis kecantikan. Nah, sekarang teman-teman pasti lihat brand skincare tuh banyak banget. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Gimana caranya kita bisa bersaing sama mereka? Nah, ini beberapa strategi yang teman-teman bisa lakukan sebelum memulai brand skincare teman-teman. Yang pertama itu kita ada namanya riset produk dan riset market ya. Nah, kalau aku biasanya melakukan riset produk dan riset market nih di Google Trend, kalau data sama di marketplace. Ini tools-tools yang gratis ya. Kalau teman-teman mau analisanya di tools-tools yang berbayar itu banyak, kayak di kompas.co.id atau di dimia.id, itu merupakan tools analisa terbaik ya, bagus ya menurut aku, cuma dia berbayar. Nah, kalau misalnya teman-teman masih mau gunain yang gratisan, nah teman-teman bisa pakai Google Trend. Jadi kan kalau Google Trend teman-teman bisa search ya, nanti Google Trend, terus nanti cari nih kira-kira produk apa yang lagi high demand, nanti kelihatan tuh dari pertumbuhan grafiknya gitu. Terus kalau data tadi yang udah kayak aku jelasin di atas itu kelihatan, jadi dari segi kategori produk kelihatan, terus produk apa yang lagi viral sampai kelihatan omset kompetitor tuh berapa, sampai kelihatan di situ. Jadi produk apa yang paling viral di kompetitor, produk apa nih yang sekarang lagi viral di TikTok, itu kelihatan detail banget di kalau data. Terus yang ketiga itu ada marketplace ya, marketplace yang kayak ada Shopee, TikTok, Lazada, Tokopedia, Blibli. Nah kan di situ biasanya suka ada tuh produk terlaris ya kan. Nah di produk terlaris itu teman-teman bisa lihat nih, oh oke, produk yang sekarang lagi terlaris ini ternyata serum dari A loh. Terus dilihat lagi strategi marketingnya gimana dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa riset produk dan market sampai detail ya. Gitu. Nah, terus kedua, ini melakukan namanya riset kompetitor. Jadi, maksudnya riset kompetitor ini apa? Jadi, teman-teman nih, setiap sebelum membuat brand, teman-teman tentuin dulu kan, misalnya aku pengen bikin brand A misalnya ya, terus brand aku nih kira-kira kompetitornya siapa sih? Teman-teman lihat nih, misalnya brand kompetitor aku brand C nih, oke, apalagi sih yang harus teman-teman analisa dari kompetitor teman-teman? Nah, ini beberapa hal yang harus teman-teman lakukan ya untuk analisa kompetitor. Pertama, teman-teman cek dulu nih kompetitor brand C nih misalnya. Produk apa sih yang paling high demand di kompetitor itu? Oke, ternyata produk serum nih paling banyak peminatnya. Oke, serum yang seperti apa sih yang diminati sama orang-orang di brand itu? Oke, ternyata serum acne nih. Kenapa nih serum acne-nya kok orang-orang banyak yang suka sama dia gitu ya? Dilihat, oh oke, ternyata kemasannya travel friendly. Oke, terus juga ternyata bahan-bahannya emang bahan-bahan aktif yang bagus banget nih untuk cepat ngepesin jerawat. Oke, itu jadi not. Terus apa namanya, serumnya enak nih, mudah menyerap gitu ya. Nah, teman-teman analisa sampai situ, sampai detail apa yang bikin orang-orang suka sama produk itu. Nanti jadi bisa jadi bahan insight teman-teman dalam development produk. Nah, nanti dari lihat kelebihannya produk itu, teman-teman cari juga kelemahan dari produk itu apa. Pasti produk itu nggak ada namanya sempurna ya, pasti selalu ada namanya kekurangan dari produk itu. Misalnya kekurangannya apa? Oh, oke, kekurangannya ternyata produknya pakai alkohol nih, orang-orang ternyata banyak yang nggak suka kalau skincare pakai alkohol. Atau misalnya, oke, ternyata produknya bagus, cuma fragrannya terlalu nyengat nih, orang-orang nggak suka yang fragrannya terlalu nyengat. Nah, nanti dari kekurangan kompetitor itu, teman-teman bisa jadiin kelebihan di produknya teman-teman gitu.
Nah, jadi cari tahu ya, need and want-nya customer dalam suatu produk itu apa. Kalau teman-teman mau bikin brand serum, cari tahu keinginannya customer dalam pakai produk serum itu apa, kemauannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, itu di list gitu. Terus tadi yang product value juga dilihat kelebihan dan kekurangan produknya apa gitu. Terus revenue streamnya omsetnya, kira-kira omsetnya kompetitor ini paling tinggi penjualan di produk apa, kenapa penjualannya di produk itu bisa tinggi, tuh strateginya seperti apa gitu. Terus segmen market, teman-teman juga harus lihat nih, oke, kompetitor aku segmen marketnya kemana sih, misalnya kompetitornya segmen marketnya ternyata ke remaja, terus ternyata marketnya ke orang-orang dewasa, itu teman-teman harus tahu sampai detail dia tuh sebenarnya ngejualin produknya ke market siapa gitu. Terus channel penjualan ya. Jadi teman-teman juga harus lihat si kompetitor jualan di platform apa aja. Kok bisa penjualannya omsetnya sampai miliaran? Nah, jadi teman-teman nanti bisa jadi insight teman-teman. Oke, ternyata dia dapat omset sebulan 1 miliar. Di channel apa sih yang paling kencang dia penjualannya? Oh, ternyata channel penjualan dia paling kencang via TikTok. Nah, teman-teman ikutin. Teman-teman ikut-ikut jualan di TikTok juga. Oke, ternyata penjualnya paling kenceng di Shopee, teman-teman juga ikutin gitu. Jadi dilihat mereka channel penjualnya di mana aja. Nanti di situ bisa jadi bahan insight teman-teman dalam distribusi penjualan gitu. Terus yang keenam tuh ada strategi marketing. Teman-teman analisa juga nih, mulai dari strategi marketingnya si brand itu kayak gimana sih? Apakah dia jualan B2B atau B2C? Jadi maksudnya B2B ini kan ada beberapa brand skincare yang open kemitraannya. Jadi kayak open reseller, distributor atau agen gitu. Atau ternyata dia emang B2C aja nih, direct konsumen aja, nggak open kemitraan. Nah, teman-teman analisa sampai situ. Terus campaign marketingnya seperti apa, strategi launchingnya gimana, strategi offeringnya kayak gimana. Nah, itu teman-teman riset sampai sedalam itu ya, supaya jadi bahan apa ya, bisa jadi bahan insight teman-teman juga nanti dalam menyusun strategi marketing gitu. Terus selanjutnya menentukan branding, positioning, and segment market ya. Nah, jadi mungkin teman-teman masih awam dengan namanya positioning and branding. Jadi aku jelasin dulu, positioning itu apa sih? Nah, biasanya para brand owner masih awam banget sama namanya positioning ya. Jadi positioning ini adalah suatu citra yang ingin dibangun oleh sebuah brand. Nah, terus branding itu apa? Branding ini gimana cara kita mendelivery citra tersebut gitu. Terus kalau segmen market itu ya spesifik market apa, siapa yang ingin kita tuju dari brand kita tuh, siapa yang pengen kita jual ke siapa gitu. Nah, gimana caranya kita menyusun menentukan positioning dari brand kita. Nah, yang pertama bisa di list nih masalah dan kebutuhannya konsumen tuh apa aja sih yang ada di market sekarang gitu. Misalnya kebutuhan market nih sekarang, market tuh ternyata lebih aware loh sama produk-produk yang herbal gitu ya. Atau ternyata market tuh sekarang lebih aware loh sama produk-produk yang aman dibanding produk yang merkuri. Oke, nanti bisa jadi dari problem-problem dan keinginan konsumen, di situ nanti bisa nentuin positioning dari brandnya teman-teman. Atau misalnya sekarang market tuh pengen kebanyakan misalnya marketnya anak usia remaja ya, usia remaja, anak sekolahan. Oke, dari market usia remaja, apa sih problem sama keinginan mereka dalam pembelian skincare? Oke, kalau anak-anak remaja biasanya mereka pengen beli skincare itu yang affordable, yang harganya murah, yang terjangkau di kantong pelajar ya, gitu. Nah, nanti dari situ teman-teman bisa nentuin positioning. Nah, kayak misalnya sekarang kalau ya contoh brand yang udah besar ya, contohnya kayak Wardah. Nah, misalnya kalau teman-teman dengar kata-kata brand skincare Wardah, apa yang terbayang sama teman-teman? Pasti yang terbayang adalah Wardah itu produknya halal, produk skincare yang halal gitu kan. Nah, jadi delivery brandingnya si Wardah ini udah nancep gitu, udah tersampaikan ke udah ke teman-teman, ke marketnya mereka, ke masyarakat gitu. Jadi nanti kita kalau udah tentuin positioning, nah gimana tinggal strategi brandingnya. Misalnya Wardah dia mengangkat positioning skincare yang halal ya, bahan-bahannya halal untuk skincare untuk muslimah. Nanti cara brandingnya gimana? Oke, cara brandingnya mereka melakukan endorsement ke para tokoh-tokoh muslimah, terus juga model-model yang diangkat juga yang berhijab dan lain-lain. Terus mengangkat juga semua produknya diangkat keunggulannya udah berhalal semua gitu. Jadi nanti teman-teman tentuin positioning brand yang teman-teman mau dibawa kemana supaya jadi pembeda dari brand-brand yang lain, biar nggak jadi kesamaan gitu. Kenapa nggak bikin sama? Maksudnya nggak bikin yang sama aja sama brand yang lain atau yang udah ada di masyarakat. Nah, kalau teman-teman pengen ikut-ikut aja, ya itu nanti teman-teman nggak akan nemu pembeda dan nggak akan long last ya brandnya teman-teman. Makanya sekarang kita lihat brand-brand yang besar itu long lasting mereka, karena itu mereka positioning and brandingnya kuat gitu. Makanya penting banget positioning dalam penentuan brandnya. Kayak terus misalnya lagi contoh brand lagi
misalnya teman-teman dengar kata sampo Head and Shoulder, apa yang teman-teman pikirkan? Pasti teman-teman kalau dengar shampoo Head and Shoulder pasti yang langsung terbayang shampoo untuk ketombean ya kan. Nah itu udah nyampe tuh positioning sama brandingnya si Head and Shoulder ke market gitu. Jadi dari situ ya udah mulai nangkep ya maksudnya positioning and branding kayak gimana gitu. Oke, kita lanjut ke ini ya, cara menentukan segmen market ya. Gimana sih caranya kita menentukan segmen market? Oke, nah di sini ada penjelasannya ya. Nih, jadi ini contoh customer profile ya. Jadi apa aja yang harus kita tentuin dari segmen market? Pertama tuh yang harus kita tentuin tuh ada demografi. Demografi ini terdiri dari apa aja? Dari gender. Teman-teman kalau misalnya pengen bikin brand, itu harus benar-benar spesifik ya, jangan ngeblar. Karena kebanyakan brand owner salahnya adalah, aku mau jual brand skincare biar bisa dipakai sama semua orang. Salah. Ya, jadi semakin spesifik produknya teman-teman, itu semakin spesifik marketnya, semakin bagus juga kok apa namanya peluang bisa boomingnya ya. Terus tentunya dari gendernya, usianya usia berapa, pekerjaan mereka apa, statusnya seperti apa, pengeluaran mereka kayak gimana. Teman-teman harus sampai tahu nih pengeluarannya mereka. Oke, kalau karyawan swasta misalnya pengeluarannya 4 sampai 5 juta. Nah, kalau mahasiswa nih market teman-teman, kalau mahasiswa kan berarti belum punya penghasilan ya. Jadi masih uang jajan nih dari orang tuanya. Teman-teman harus nyesuaiin lagi nanti harga skincare-nya karena harga skincare yang orang keluarkan dari anak-anak mahasiswa, maksudnya anak-anak sekolah sama anak apa namanya karyawan swasta atau ibu-ibu itu udah beda ya, nominal pengeluarannya udah beda. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan juga dari segi pricing-nya gitu. Terus goals-nya marketnya tuh apa? Oke, goals-nya ini ternyata kalau karyawan swasta tuh pengen merawat diri, terus pengen kulitnya sehat dan cerah, terus juga pengen perbaiki kesehatan kulit. Terus challenge-nya apa sih? Bagi karyawan swasta dalam membeli skincare, oke, challenge itu pengen produk yang efeknya jangka panjang gitu ya. Terus harganya juga terjangkau, terus menemukan produk yang memperbaiki kulitnya. Terus biggest fear ini apa? Jadi ketakutan market teman-teman dalam membeli produk skincare itu apa aja? Teman-teman list tuh. Oh, ternyata market takut nih kalau produknya banyak mengandung bahan kimia atau merkuri atau hidrokuinon. Terus efek hilang setelah habis pakai, misalnya habis pakai mukanya jelek lagi gitu kan. Terus efek samping lainnya. Ternyata itu ketakutannya. Terus juga jadi nanti dari ketakutan itu teman-teman hilangin ketakutan itu di brandnya teman-teman. Jadi bisa jadi produk value-nya teman-teman juga. Nah, terus hobi dan kesukaan mereka apa? Oke, kalau anak-anak usia 25 tahun tuh suka self-care, suka self-development, suka K-drama, suka reality show. Tujuannya apa sampai tahu hobi dan kesukaannya? Tujuannya ini adalah untuk apa ya? Untuk tempat promosinya teman-teman juga sebenarnya. Jadi ternyata mereka sukanya hobinya di K-drama. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya nanti brand sudah besar, amin, teman-teman bisa nih berarti apa namanya soft selling di K-drama kayak kemarin kan Scarlett muncul di film Korean drama. Nah, itu jadi nanti bisa sampai segitunya teman-teman placement promosinya gitu. Terus sumber informasi. Biasanya usia 25 tahun tuh dapat sumber informasinya dari mana sih? Oke, pertama tuh dari tren sosial media dari Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, atau teman-teman mereka. Gitu. Atau kalau misalnya anak sekolahan dapatnya dari teman-teman kan, biasanya teman-teman sekolah gitu. Nah, tujuannya apa? Kita tahu sumber informasi supaya nanti teman-teman saat berjualan itu tahu placementnya teman-teman harus menjual di mana. Jadi kan kalau sosial media itu ya teman-teman, sosial media itu punya marketnya masing-masing. Jadi Facebook itu punya marketnya masing-masing, Instagram itu punya marketnya masing-masing, Twitter punya marketnya masing-masing. Jadi kayak teman-teman lihat nih, misalnya di Facebook, siapa sih paling banyak pengguna Facebook? Pengguna Facebook tuh teman-teman harus tahu loh, sosial media dari marketnya teman-teman. Misalnya Facebook ini paling banyak penggunanya ternyata usia 25 sampai 35, sedangkan teman-teman ternyata mau produknya untuk usia remaja, ya usia 12 tahun sampai 23 tahun gitu ya misalnya. Nggak cocok dong teman-teman jualan di Facebook. Kenapa? Karena kan paling banyak market Facebook usia 25 sampai 35 ya, walaupun pasti ada yang usia di bawah itu, cuma kan yang paling dominan adalah marketnya usia dewasa gitu kan. Nah, teman-teman kalau misalnya ternyata produknya untuk usia remaja, terus placement terbaik itu di mana? Nah, teman-teman harus analisa, oh ternyata untuk placement terbaik market aku adalah di Instagram nih, rata-rata untuk usia 12 tahun sampai 25 tahun
pengguna aktif Instagram, pengguna aktif TikTok, ya udah teman-teman nanti promosi gencarin di situ di platform sosial media itu gitu. Terus common objection-nya, contohnya skincare terlalu menjanjikan atau yang hasil yang terlalu instan, terus terlalu murah gitu ya. Jadi bahan penolakan mereka, jadi meragukan gitu, skincare kemurahan ini bener nggak sih hasilnya gitu ya. Jadi kadang beberapa orang juga justru dengan harga skincare yang murah bukan malah. Oke, jadi mulai paham ya gimana caranya kita menentukan customer ideal nih untuk brand kita. Nah, ini nanti teman-teman bisa screenshot ya materinya. Gitu. Oke, selanjutnya teman-teman, aku kalau misalnya kecepatan menjelaskan materinya, teman-teman bisa ini aja ya, bisa komen ya. Dan aku pelanin mungkin ngomongnya. Soalnya kebiasa ngomong cepet nih. Oke, lanjut ya. Lanjut ini kita ke marketing plan-nya. Oke, ini biasanya paling banyak dibahas, ditanyain sama para brand owner nih. Kak, aku udah jadi produknya, cuma aku bingung cara marketingnya gitu. Marketingnya harus kayak gimana? Aku bingung, aku pemula, harus lakuin apa? Aku biar bisa ngejualin produk ini. Oke, jadi teman-teman harus nyusun sebelum teman-teman launching produk teman-teman harus nyusun marketing plan-nya. Marketing plan-nya tuh ada aku bagi-bagi ya. Jadi ada produk launching strategi. Jadi teman-teman nanti di sini aku sharing strategi launching yang aku pakai. Nah, jadi produk launch strateginya disiapin nih. Jadi sebelum teman-teman launching, misalnya teman-teman udah bisa prediksi, oke produk aku launching di bulan 6 nih. Aku harus prepare dari sekarang nih untuk strategi launchingnya, apa yang mau aku preparein sebelum teman-teman produknya launching. Jadi nggak asal launching aja produknya teman-teman. Jadi kalau misalnya asal launching tuh kayak apa ya, nggak bikin orang penasaran buat beli gitu ya. Jadi teman-teman harus susun strateginya gimana pas tanggal teman-teman justru produknya belum launching, tapi uangnya teman-teman udah masuk duluan, gimana caranya gitu. Jadi nggak pas produknya udah ada, baru teman-teman mulai jualan, nanti yang lama yang malah jadi dead stock produknya gitu kan. Makanya sebelum produknya ada, teman-teman tuh udah mulai gencarin juga marketingnya. Jadi marketing tuh bukan cuma sekedar pas produknya ada, jadi sebelum produknya ada diusahain tuh udah habis gitu ya. Jadi sebelum produknya launching nih ternyata udah habis slot duluan gitu. Gitu. Terus gunakan multi channel distribusi penjualan. Nah, ini kadang kesalahan beberapa brand owner ya. Mereka tuh agak kolot gitu. Jadi pengennya jualan di satu platform aja ya. Padahal sekarang kan channel distribusi penjual tuh banyak banget ya kayak marketplace misalnya. Kalau udah cinta sama marketplace oren, maunya di oren aja, nggak mau jualan yang di hijau, yang di hitam gitu ya. Itu salah ya. Jadi usahain kita berjualan di banyak channel distribusi ya. Jadi kalau misalnya ada 10 marketplace, ya udah kita jualan semua di 10 marketplace gitu. Siapa tahu rezekinya di sana. Siapa tahu trafficnya bagus di sana. Jadi namanya strategi penjualan tuh harus banyak trial error ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada banyak kayak misalnya tadi marketplace ya kan, marketplace ada banyak ya, ada Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, Blibli, ya jualan aja semua di sana gitu. Dibuka tokonya semua di sana. Terus gunakan multi channel traffic sosial media. Ini juga nih. Jadi kalau misalnya teman-teman nih kadang nih juga banyak juga nih permasalahannya, kalau teman udah jualan di Facebook, ya udah di Facebook aja gitu, nggak mau nyoba belajar jualan di TikTok, alasannya gaptek lah, alasannya nggak ngerti lah. Nah, kalau nggak ngerti kan bisa dipelajarin gitu kan. Nah kalau misalnya mau dapat omset besar ya otomatis harus nambah ilmu juga gitu. Jadi namanya apa ya, sekarang juga banyak tuh keluhan orang-orang tuh kan sudah mulai pindah ya, audiens sudah mulai pada pindah ke TikTok ya. Jadi banyak yang ngeluh juga live streaming di Shopee, live streaming di Facebook rame, sekarang jadi sepi gitu kan. Makanya kita harus ikutin tren gitu ya. Jangan ketinggalan zaman sama market. Kita sebagai brand owner justru harus lebih update sama tren kayak gini. Jadi gunain multi channel traffic sosial media. Usahain kita jualan di semua sosial media. Ada berapa sosial media? YouTube pakai aja, Instagram juga dipakai, TikTok dipakai, Facebook dipakai, email dipakai, website dipakai, semuanya dipakai. Jadi semakin banyak traffic, traffic ini apa? Traffic ini jangkauan ya, jangkauan audiens. Jadi semakin banyak nih orang yang kejangkau, orang yang kenal sama brandnya teman-teman, pasti peluang konversi ini pembelian, pasti semakin besar juga gitu. Makanya kalau semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang kepo sama brandnya teman-teman, sama produknya teman-teman, pasti potensi orang check out-nya, orang beli produk teman-teman juga semakin besar gitu. Makanya penting banget untuk naikin traffic penjualan, traffic toko ya.
Terus juga ada namanya KOL marketing. Nah, ini yang lagi marak sekarang ya. Hampir semua brand skincare tuh menggunakan KOL marketing. KOL marketing ini apa? KOL marketing ini kayak seperti endorsement ya. Terus ya review-review ya ke para selebgram atau influencer kayak gitu ya. Untuk apa sih tujuannya KOL marketing ini? KOL marketing ini bisa meningkatkan trusted audience. Jadi apa ya? Bisa meningkatkan trust, authority juga. Jadi kayak misalnya produk teman-teman udah di-review sama Tasya Farasya. Tasya Farasya kan tuh kan kayak apa ya? Kayak idolanya para pengguna skincare lah. Jadi apa yang dibilang Tasya Farasya pasti banyak orang yang ikutin gitu kan. Makanya penting banget authority sama trust-nya audiens gitu. Karena kenapa banyak banget sekarang orang-orang yang pakai strategi KOL marketing ini. Oke, nah mungkin di sini aku jelasin ya terkait strategi launching ya. Oke, nah di sini ini aku sebenarnya bongkar dapur ya teman-teman ya. Ini strategi yang aku lakuin setiap aku mau launching produk ya. Nah ini beberapa stepan yang akan aku lakukan sebelum aku launching produk aku. Nih, misalnya yang pertama itu aku biasanya melakukan product development. Product development tuh terdiri dari apa aja? Yaitu terdiri dari product research, ingredient research, terus sample trial, packaging research, sama desain kemasan. Ini beberapa yang aku lakukan. Cuma kalau teman-teman, kan teman-teman maklon ya, di misalnya maklon di industri itu teman-teman udah nggak harus mikirin itu sebenarnya. Teman-teman nggak usah mikirin lagi gimana nggak usah mikirin lagi namanya product development. Kalau misalnya teman-teman maklon di industri, itu teman-teman udah tinggal mikirin produk jadi aja, tinggal request nih kak, bahan yang lagi viral apa sih kak, packaging yang lagi bagus apa nih kak gitu, atau enggak apa namanya produk yang lagi viral apa nih kak gitu kan. Nah, tinggal request aja ke Glow Industri yang mikirin produksinya teman-teman tinggal mikirin, udah langsung mikirin ke ini aja, ke marketing, udah langsung loncat 2 step ya gitu. Cuma kalau teman-teman mau sambil riset juga sebenarnya lebih bagus sih, jadi teman-teman bisa lihat pasar, oke brand ini yang lagi viral, bahannya seperti apa dan lain-lain, itu lebih bagus. Terus produksi ini teman-teman nggak usah mikirin juga karena udah langsung dibantu sama Glow Industri. Terus yang langsung ke step marketing. Marketing ini pertama kita ada nyusun namanya marketing strategi ya. Kita mau nyusun nih apa sih strategi yang marketing yang akan kita lakukan sebelum kita launching ini. Kita biasanya nentuin dulu nih campaign strateginya apa. Misalnya kita nentuin campaign apa nih pas mau launching ini. Misalnya teman-teman mau launching lip serum contoh aja ya. Misalnya teman-teman mau launching lip serum, oke itu udah mau Ramadan ya, mau Ramadan biasanya problem orang-orang kalau puasa apa? Biasanya problemnya bibir kering, bibir pecah-pecah. Oke teman-teman mau launching nih ternyata bertepatan sama tema Ramadan lip serum. Teman-teman nanti bisa jadi campaign strategi marketing juga nih. Jadi teman-teman nanti campaignnya misalnya bibir anti kering selama puasa contohnya gitu, nanti sambil campaignnya dibantu promosiin juga sama KOL dan lain-lain itu contohnya. Terus sales target teman-teman nih mau launching pas hari H mau kejual berapa pieces, omset berapa, itu juga ditentuin. Terus detail rundown projectnya, jadi kita ada deadline-nya ya, misalnya deadline project A, B, C ini harus selesai kapan gitu. Terus sama PIC projectnya kita tentuin kalau teman-teman udah ada tim ya. Cuma kalau belum ada tim itu bisa diloncat. Terus kita lanjut ke content planning. Nah content planning jadi misalnya produknya launching tanggal bulan 6. Nah itu dari bulan 3 itu kita udah siapin semua content planningnya gitu. Jadi udah kita preparation dengan matang ya. Terus jadi dari konten strategi and brainstormingnya, konten briefnya, kalender plan-nya, foto produknya, video produk teaser, desain kemasan, desain feed story, highlight, drive konten untuk iklan, copywriting, announcement, live streaming, semuanya udah kita preparation ya. Jadi emang benar-benar matang ya harus kita preparation untuk kita launchingnya, supaya launchingnya pas kita kan harapannya jangan produk kita kan harapannya pas kita launching langsung menjual kan. Nah, jadi preparation-nya juga harus matang gitu. Terus selanjutnya ada namanya launching step, ada QOL dan affiliate plan ya. Ini teman-teman kalau misalnya pakai strategi QOL marketing, teman-teman bisa terapin ini juga. Biasanya kita nentuin target QOL, kalau kita mau launching suatu brand tuh kita nentuin targetnya berapa QOL, sesuai juga sama budget dari teman-teman, terus menentukan daftar akun yang mau kita paid promote, terus juga konten brief untuk QOL seperti apa, kalender postnya, jadwal post QOL seperti apa, approaching di link QOL, setup produk afiliasi, kan kita juga open untuk afiliasi ya, sekarang kan lagi marak tuh strategi afiliasi kan, terus kirim barang untuk afiliasi dan lain-lainnya.
Terus ini strategi kita untuk marketplace. Di marketplace itu kita apa aja yang harus kita lakukan. Jadi udah kita riset keyword untuk judul produk, riset foto produknya, dan lain-lainnya. Ini beberapa tuh setup harga dan lain-lain udah kita analisa. Jadi nanti saat kita launching itu udah kita setup semuanya, tinggal diaktifkan aja produknya. Terus ads plan-nya, kalau teman-teman menggunakan ads ya, menggunakan digital marketing, ini ads plan-nya. Jadi itu sekarang teman-teman, kalau teman-teman mau laku produknya harus menggunakan apa ya? Harus udah mulai melek digital marketing ya. Udah harus melek digital marketing. Digital marketing itu luas lagi materinya. So, ini beberapa ads plan kalau teman-teman udah mulai iklan, teman-teman bisa ngelakuin ini. Terus kalau teman-teman kalau belum mulai, aku belum punya tim kak, aku nggak ngerti cara ngiklan, ya udah nggak usah khawatir teman-teman, karena di Go Industri ada jasa digital marketingnya. Gitu. Oke, terus ini untuk customer. Ini customer nih kalau misalnya teman-teman, jadi tujuannya apa nih? Misalnya nih ya, teman-teman launching tanggal bulan 6, tanggal 1. Nah, dari sebulan sebelumnya teman-teman tuh udah mulai ngiklan. Jadi launching ditentuin misalnya bertepatan sama tanggal 66, tanggal kembar 66 ya. Nah, dari 2 minggu sebelumnya, dari 3 minggu sebelumnya teman-teman tuh udah gembor-gemborin di iklan. Jadi udah ngumpulin dulu nih kolam customernya, udah dikumpulin dalam satu grup, dibuat udah punya database-nya gitu ya. Jadi saat produk teman-teman launching di Bread itu udah teman-teman udah punya calon buyer, udah misalnya teman-teman punya 300 stok ya, 300 stok, teman-teman ambillah konversi perbandingan 10 banding 100 banding 10 banding 1 ya. Misalnya aku punya 300 stok nih, aku harus ngabisin di tanggal 66, aku harus kayak gimana? Oke, kalau misalnya perbandingan konversinya ini adalah 10 banding 1, berarti kalau 300 aku harus ngumpulin 3.000 lead, 3.000 database. Oke, nanti dari 3.000 database berpeluang potensi ternyata hanya 10%, berarti kan 300 produk teman-teman akan langsung habis gitu kan. Itu contoh gambarannya gitu. Makanya penting banget preparation yang matang ya, jadi supaya tujuannya supaya produk kita launching itu udah habis, jadi ya cepatlah habisnya gitu. Ini beberapa yang harus teman lakukan untuk customer, ya nanti di broadcast, strategi copywriting-nya gimana. Terus community, kalau teman-teman mau building community, ini beberapa stepannya. Gitu. Oke. Itu sih materi inti dari aku. Ya, mungkin semoga ngebantu ya, jadi insight ya teman-teman yang mau bikin brand skincare, jadi udah paham pola marketingnya ya. Beda kalau aku dulu bikin brand skincare, jadi teman-teman aku tuh bangun bisnis skincare bukan karena aku adalah seorang farmasi atau aku seorang emang udah bergelut di bidang bisnis, enggak. Aku justru dari jurusan kuliah kebidanan. Dari kebidanan ke bisnis skincare, agak gak nyambung ya gitu ya. Cuma ya makanya aku belajar. Nah, enaknya teman-teman udah dijelasin secara gamblang stepannya. Kalau dulu aku mulai bisnis skincare bener-bener buta ya, harus ngapain nih, harus apa nih, apa yang harus aku lakuin nih, udah punya produknya nih, bingung cara jualannya. Nah, tapi teman-teman udah enak banget, udah disediain semua, udah dijelasin, tinggal prakteknya aja gitu. Oke Master, segitu aja materi dari aku kembaliin lagi ke Master ya. Oke, luar biasa Kak Gina. Boleh dong kita berikan aplaus, luar biasa, keren, mantap. Daging semuanya Kak Gina, Masya Allah. Saya sampai tidak berkedip, ilmunya luar biasa. Sangat-sangat, apa ya, bahasanya ini konseptor dan memang reality ya, kenyataan yang terjadi memang ini butuh waktu berapa lama Kak Gina untuk bisa menganalisa itu semua ya? Butuh waktunya, aku kan bisnis dari 2020 ya, 2 tahunan, udah mau 3 tahun. Luar biasa ya, memang pengalaman adalah guru yang terbaik ya Kak Gina. Betul. Baik, Kak Gina ini luar biasa ini yang banyak ya kita nih teman-teman kita di sini yang sedang mengikuti acara, sudah banyak sekali yang bertanya, saya sampai bingung ini. Nah, boleh teman-teman kalau sekarang kita ini ada door prize yang nantinya akan kita akan berikan buat yang berani menyampaikan. Ada 3 door prize ya, Kak Gina ya, sudah dipersiapkan ya. Betul. Nah, oleh karena itu silakan teman-teman yang mau bertanya boleh open mic-nya aja. Nah, saya Kak gitu, boleh silakan. Ayo. Oh, silakan ayo. Langsung open mic disampaikan. Saya Kak mau bertanya. Ya Kak, mau bertanya. Saya Kak izin bertanya. Ya, siapa dulu tadi ya? Siapa Kak Gina? Ditentukan Kak Gina. Siapa yang tadi yang pertama ya? Kak Anindita ya? Boleh Kak Anindita, silahkan. Boleh Kak Anindita. Izin bertanya Kak Gina.
kalau misalnya kita udah cocok sama suatu produk, terus mau upload di Glow milik kakak, terus kita ngirim produk yang cocok di kita untuk dicek kandungannya apa dan produk yang mau aku maklumin itu kayak gitu tuh bisa nggak sih Kak? Jadi Kak Nindita udah punya produk referensinya gitu ya? Iya Kak. Oke. Ini mau langsung dijawab apa dikumpulin dulu nih, Master? Langsung jawab aja ya? Langsung jawab aja Kak Gina. Oke. Oke, jadi tadi pertanyaan Kak Adindita kalau udah punya produk referensi itu bisa dibuat apa enggak ya? Oke. Nah, jadi kita ini ada dua opsi sebenarnya dalam pembuatan produk. Jadi bisa dalam bentuk opsi udah punya referensi, bisa juga dalam bentuk opsi development dari awal ya. Jadi kalau teman-teman di sini pengen development udah punya referensi nih produknya aku pengen ngikutin brand A, brand B, brand C, itu juga bisa teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal kirimin aja produknya ke kita, nanti kita development sesuai dengan referensi produk teman-teman. Cuma kalau teman-teman juga nggak pengen ngikutin brand orang lain, pengen development by apa namanya insight teman-teman itu juga bisa kita bantu juga gitu. Sama mau nanya satu lagi boleh Kak? Boleh silakan. Untuk penentuan harga tuh apa aja yang termasuk untuk harga akhirnya? Sama kalau misalnya kayak buat endorse itu, biaya untuk endorse itu perkiraannya masuk ke dalam harga nggak sih Kak? Oke, dalam menentukan harga jual maksudnya ya Kak? Iya Kak. Oke, dalam menentukan harga jual. Nah, sebenarnya harga jual ini ditentukan dari berbagai macam aspek ya. Pertama nih teman-teman dihitung juga kira-kira budget marketingnya berapa nih, misalnya teman-teman nentuin misalnya HPP produknya 20.000. Nah, hitunglah misalnya budget SDM, budget lain-lain, budget tim, budget iklan, itu teman-teman ngabisin harga 20.000. Oke, berarti HPP udah 20.000, ditambah lagi tadi budget untuk hitungan marketingnya SDM 20.000. Nah, teman-teman mau ngambil profit lagi, misalnya tinggal dikaliin aja, misalnya teman-teman mau ambil margin 200% ya. Ya udah tinggal dikaliin aja, kalau mau naik 200% berarti kan teman-teman bisa jual di harga 120.000 gitu. Jadi tentunya dari tadi ya, dari budget marketingnya mau tentuin berapa, terus dari budget SDM operasional, budget lain-lainnya, terus sama HPP produknya. Sama kalau misalnya teman-teman nih, tadi kan aku ada jelasin juga terkait B2B sama B2C ya. Nah kalau teman-teman nanti mau ternyata bikin produknya yang ada channel penjualan B2B yang punya agen distributor mitra reseller, nah itu teman-teman kan harus bagi-bagi profit ya. Jadi teman-teman juga harus tentuin margin untuk masing-masing distributornya. Jadi itu harus harganya artinya lebih tinggi. Jadi harga teman-teman yang jual ke direct sistem distribusi penjualan yang direct konsumen sama yang B2B itu akan beda harganya. Kenapa? Karena kalau yang B2B ini teman-teman harus bagi-bagi profit sama para mitranya teman-teman gitu. Jadi beda sama yang langsung ke B2C. Kalau B2C kan teman-teman langsung jual ke direct konsumen kan, nggak ada jenjangnya lagi. Nah kalau ke distributor akhirnya teman-teman harus punya jenjang nih. Itu ditentuin teman-teman, misalnya teman-teman mau nentuin margin untuk distributor berapa, agen berapa, reseller berapa. Nah nanti teman-teman nentuin harga jual dari situ. Misalnya pengen dapetin margin supaya distributor dapat margin produk 20.000, agen 10.000, reseller 5.000. Nah, nanti berarti upping harganya lebih tinggi dari itu supaya yang lain juga kebagian nih untungnya gitu. Jadi balik lagi tergantung strategi strategi distribusinya Kak Anindita seperti apa. Jadi kalau misalnya emang rencananya udah mau ada distributor dan lain-lain itu nentuin margin tingginya itu udah dari awal ya Kak? Iya betul, jadi jangan sampai boncos nanti nentuin HPP-nya ternyata aku profitnya malah dikit banget gitu kan. Biasanya orang nentuin harga tuh nentuin harga dulu gitu, nentuin harga dulu baru nentuin sistem gitu. Jadi kalau teman-teman emang udah khusus mau pakai distributor itu jadi tentuin juga HPP net profitnya teman-teman berapa. Terus kalau misalnya kita awalnya kerja sendiri gitu, terus tiba-tiba ada karyawan kan otomatis nambah pengeluaran lagi ya Kak. Nah itu termasuk kayak yang tadi rencana distributor itu yang harganya udah dinaikin atau gimana? Itu beda. Jadi kan kalau distributor kan di luar tim ya Kak. Jadi walaupun teman-teman sekarang masih sendiri, kan namanya harga kan nggak bisa berubah nanti tiba-tiba berubah ya. Jadi ditentuinnya dari sekarang teman-teman mau ngambil net profit berapa, kira-kira HPP, terus budget operasional, terus bagi margin ke mitra berapa, terus mau ambil profit minimal berapa. Jadi ditentuin dari awal. Makasih Kak.
Oke, sama-sama. Oke, Kak, aku mau terima nanya, kasih Kak, Kak. aku mau nanya. Silakan yang lain yang mau Kak, aku mau bertanya. nanya. Siapa? Silakan. Kak Kayak Rere, ya. silakan. Kak Rere, Oke, silakan Kak Rere. halo Kak. Halo Kak Rere. Ya, mau tanya Kak, jadi kalau misalkan kita maklon di Glow Industri, apakah ada beban pajak yang akan kita tanggung juga Kak dari total pembuatan skincare kita? Dan untuk distribusi dari Glow Industri ke kitanya itu apakah menggunakan ekspedisi atau dari driver Glow Industri langsung ke kita Kak? Itu aja. Makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Rere. Oke, jadi harga yang teman-teman dapetin dari kita, dari Blue Industry, nanti harganya udah input PPN ya, teman-teman udah nggak ngurusin PPN lagi. Jadi misalnya teman-teman dapat HPP 25.000 gitu ya, nah, itu biasanya udah input sama PPN juga. Jadi teman-teman udah nggak usah ngurusin PPN lagi. Terus kalau untuk ekspedisi, nah itu kita biasanya ekspedisi di luar kita sih Kak. Jadi kita kerjasama sama beberapa pihak ekspedisi juga, kayak kita pakai Kalong atau Kargo dan lain-lain gitu. Jadi kita ekspedisi masih menggunakan pihak ketiga gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih Kak Rere. Ayo siapa Kak, lagi? saya Kak, aku mau nanya. saya Oke, Kak Giovan, silakan. Giovan, silakan Kak Giovan. ya Kak, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi ketoksikan lingkungan ataupun netizen Kak terhadap produk yang ingin kita jual Kak, dan bagaimana cara membangkitkan rasa semangat berbisnis Kak di era ketoksikan seseorang Kak yang tidak ingin melihat usaha kita maju Kak. Terima kasih. Oke, berarti lingkungan sekitar ya Kak Giovan ya? Ya Kak. Oke, gimana caranya membangkitkan lingkungan sekitar ya? Membangkitkan lingkungan sekitar ini maksudnya teman-teman kah atau apa nih maksudnya? Keluarga atau apa? Kak, Gimana? keluarga. Oh, keluarga. Oke. Banyak juga nih ya case-nya aku misalnya pengen bisnis tapi nggak disupport sama keluarga, itu gimana Kak? Ya, sebenarnya gini, aku juga waktu awal bisnis nggak disupport sama orang tua aku ya. Orang tua aku pengennya aku jadi bidan, tapi aku nggak jadi pembisnis gitu kan, jadi melenceng. Sebenarnya orang tua tuh bukan melarang ya, cuma hanya khawatir anaknya tidak berhasil. Namanya orang tua ya, kadang kan masih blok ya. Jadi ya kita tinggal membuktikan aja sih Kak Giovan. Jadi kalau dari pengalaman aku, tetap apa yang orang tua aku inginkan tetap aku lakuin. Jadi aku tetap menjadi bidan, cuma aku tetap menjalankan bisnis aku juga gitu. Jadi nggak apa ya, tetap jalan keinginan orang tua sama keinginan aku sendiri gitu. Makanya aku sambil jadi bidan, sambil juga bisnis kecantikan, ngikutin sama passion aku. Tapi lambat laun setelah orang tua ngeliat nih hasil dari perjuangan anak-anaknya, anaknya serius, ternyata ngebuktiin serius nih sama orang tua atau sama keluarga, kita benar-benar serius di bidang ini. Dan nanti pasti lama-lama kan pasti bakal kelihatan ya hasilnya. Itu nanti lama-lama keluarga juga pasti akan luluh dan mengizinkan juga kok. Jadi intinya tinggal kita pinter-pinter kita dalam managingnya sih Kak. Gitu. Kalau kamu jawab, Kak, terima kasih untuk jawabannya. Sangat bermanfaat sekali Kak. Iya, halo. Kak Giovan. Silakan yang lain. Iya, Kak Kina. Mau nanya, Kak, mau nanya. Oke, Kak Putri Nia, silahkan. Silakan. Kak, demikian ya Kak, saya itu suatu brand produk ya Kak, dan saya tuh punya banyak member Kak. Nah, otomatis kan harga ke member dengan konsumen kan tentu berbeda ya Kak. Ya. Member kita itu ada yang main harga gitu Kak, jual di bawah harga gitu Kak. Jadi saya sebagai pusatnya produk tersebut itu harus gimana ya? Oke, ya oke. Oke, ini juga lumayan banyak yang bermain sistem B2B kemitraan, itu banyak dramanya juga. Dramanya biasanya banyak perang harga ya Kak Putrinya ya. Oke, sebenarnya itu bisa kita tanggulangi sih sebagai kita brand owner yang pemilik brandnya, kita bisa bikin regulasi. Jadi bikin peraturan. Jadi misalnya dari awal sebelum kita ngejak dealing seorang mitra, sebelum orang mau bergabung jadi distributor atau reseller atau agen, itu Kak Putri udah harus nyusun regulasinya, udah bikin sistemnya. Jadi jangan bikin sistemnya belakangan karena nanti bisa hancur sistem pembuatannya Kak Putri. Jadi harus disusun dari awal regulasinya seperti apa, sistemnya seperti apa. Kalau misalnya melanggar hal-hal tersebut, punishment-nya apa? Jadi ditentuin punishment-nya. Misalnya
ternyata main perang harga. Kak Putri udah udah ngasih ketentuan nggak boleh ngejual di bawah harga pusat. Harganya ditentuin 120.000. Dia ngejualnya 100.000, 80.000 karena dia distributor, karena untungnya lebih lebih tebal kan, jadi dia jualnya harganya lebih murah gitu. Nah itu Putri bisa nentuin punishment. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar hal-hal di luar ketentuan itu, nanti dikasih punishment, misalnya nggak bisa langsung dicabut nih lisensinya sebagai distributor, atau misalnya nanti diinfoin ke audiens bahwa produk yang di bawah harga pusat misalnya produknya tidak aman dan lain-lain gitu ya. Jadi dikasih punishment dari Kak Putri terkait pelanggaran yang telah dilakukan sistem kemitraan. Jadi kita yang nentuin punishmentnya seperti apa. Nanti kalau seorang mitra tersebut udah ngebaca dan menyetujuinya, dan kita benar-benar ngerealisasinya, kalau misalnya ada orang yang melanggar terus kita kasih punishment, biasanya mitra-mitra yang lain nanti akan kayak nyadar kok Kak, kayak oh ya kalau aku ngelanggar nanti aku nggak bisa jual produk ini lagi nih, produknya laris di pasaran, kalau misalnya aku ngelanggar malah memotong rezeki aku gitu kan. Jadi mending aku main aman aja gitu. Jadi biasanya kalau kita udah nentuin sistem di awal, ada punishment yang jelas dan udah direalisasikan ke para mitra, itu biasanya para mitra juga akan ikutin rules buatan Kak Putri kok. Baik, terima kasih Kak. Iya. Nah, Oke, terima kasih Kak Putri. Lanjut, siapa lagi? Kak Gina. Ya, silakan. Halo Kak Gina. Iya, silakan Kak. Kak, saya mau tanya, kalau kita maklon di Glow Industri nih, nah itu kan mesti ada MOU ya. Nah, kita misal nih udah langsung deal, kita dapat 100 pieces ya. Nah, di Glow Industri ada target nggak sebulan itu harus kita maklon, kita harus order 100 pieces kayak gitu nggak sih Kak? Oke, jadi kalau maklon di Glow Industri itu nggak ada targetnya sih Kak. Jadi di awal tetap ada MOU. Nah itu MOU kerjasama ya. Cuma kalau dari kita target penjualan tuh nggak ada. Cuma dari pihak BPOM biasanya suka ngelihat nih keaktifan dari brand tersebut. Jadi kalau brand tersebut dilihat nih ternyata nggak aktif produksinya, itu biasanya kalau udah dilihat sama BPOM dicek nggak aktif, itu nanti biasanya suka dinonaktifkan BPOM-nya gitu. Jadi tapi kalau dari kita sendiri nggak ada target harus repeat order setiap bulan tuh nggak ada. Oh iya, berarti kalau misal nih kan kita 100 pieces dan bulan habis gitu, jadinya berarti kita bulan berikutnya nggak harus order 100 pieces lagi gitu ya Kak ya? Itu Iya, biasanya betul. dari BPOM berapa bulan atau berapa tahun Kak ininya dari BPOM untuk pemutusannya kayak gitu? BPOM biasanya ngeceknya agak beda-beda sih Kak, biasanya setahun 2 kali atau 3 kali, tergantung pihak BPOM-nya. Cuma kalau dari kita nggak ada targetnya. Oh gitu ya, oke ya, makasih Kak Gina. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Patkia. Ayo siapa lagi? Kak Gina, izin bertanya dong. Oke, silahkan Kak. Gimana cara pilih KOL yang tepat biar ngiklanin produk kitanya tuh si KOL itu tepat dan nggak boncos. Terus juga menurut Kakak, brief untuk KOL itu yang bagus kayak gimana Kak? Thank you. Oke, thank you Kak. Oke, KOL ya. Jadi balik lagi ke marketnya brand Kakak apa. Jadi misalnya Kakak udah nentuin market brandnya untuk mahasiswa atau untuk para pelajar misalnya marketnya ya. Nah, jadi nanti Kakak tentuin lagi, lihat KOL-nya, kan kalau misalnya di platform TikTok ya, atau nggak di platform analisis lainnya tuh Kakak bisa lihat nih, misalnya kalau TikTok kan ada namanya afiliat, ada dashboard afiliasi ya. Nah, di situ nanti Kakak bisa lihat nih kan para kreator, nah di situ nanti kelihatan nih, dari masing-masing kreator marketnya siapa. Nanti misalnya Kakak buka nih kreator A, nah kelihatan di situ paling banyak gendernya siapa, usianya berapa, dan ketertarikannya ke produk apa, gitu. Jadi Kakak lihat dulu si market KOL-nya. Kalau misalnya marketnya pas sama market produk Kakak diambil, kalau enggak jangan. Jadi kalau misalnya market Kakak market Kakak usia remaja, tapi Kakak ngiklaninnya misalnya contohnya ke Mama Dede gitu ya, marketnya ibu-ibu, nggak nyambung gitu. Dia harus milih KOL yang emang sesuai sama marketnya brand Kakak. Kalau misalnya marketnya pelajar, oke, biasanya para pelajar suka ngikutinnya KOL-nya siapa sih? Biasanya panutannya para remaja kan suka lihat-lihat yang misalnya Tasya Farasya, Rahel V-nya, atau siapa lagi gitu kan. Nah, jadi dilihat dari segi
marketnya si KOL tersebut. Nanti lihat marketnya gimana, itu bisa pakai namanya tools analisis sosial media. Nanti banyak di situ, tinggal masukin nama Instagram siapa, nanti kelihatan semua market dari Instagram tersebut siapa aja gitu. Nah, terus gimana cara nentuin brief yang tepat ya? Sebenarnya brief yang tepat ini kakak bisa tentuin ya. Jadi pas saat endorse itu pengennya value-value apa aja yang diangkat dari produk kakak. Jadi misalnya produk kakak pengen biar nggak sekedar review aja, kadang kan influencer kadang suka nge-review asal ya. Jadi kakak bikinin brief yang detail, apa aja yang harus diomongin, apa aja yang harus disampaikan, kelebihan produknya apa yang ingin disampaikan, keunggulan produknya itu disampaikan secara detail gitu. Nah terus biasanya kalau KOL-nya sudah emang expert di bidang beauty, itu emang biasanya udah dikasih brief yang singkat tentang produk value, dia ngomonginnya udah bagus. Cuma kalau misalnya artis yang besar-besar gitu ya, kadang mereka buatnya ngasal. Nah itu kakak bisa tentuin briefnya, misalnya ngelihatnya yang lagi trending di audiens, misalnya kemarin ada trennya cuaks gitu ya, di TikTok trends cuaks. Nah itu nanti kakak bisa ngikutin nih tren-tren di konten sosial media yang lagi trending tuh apa, nanti bisa dimasukin ke brief KOL-nya. Tapi tetap di brief KOL walaupun ikutin trending, tetap produk value yang pengen kakak angkat harus tetap ada di briefnya gitu. Semoga menjawab ya kak. Oke. Makasih ya Kak Gina. Iya, sama-sama. Oke, siapa lagi? Bisa bertanya lagi. Silakan. Oke, saya izin bertanya Kak. Ini kan kakak pernah kuliah kan, nah bagaimana sih kakak mengatur waktu itu Kak antara kuliah dan berbisnis Kak? Terus ini Kak, saya ada mengutip bahwa seseorang yang menggunakan jasa influencer dalam memasarkan suatu produknya akan menjadikan produk itu laris di pasaran. Apakah itu betul Kak atau hanya sebagai promosi saja Kak? Terima kasih. Oke. Tadi pertanyaan yang pertama apa Kak? Sorry. Mengatur waktu Kak. Ngatur waktu ya, oke. Untuk ngatur waktu aku waktu kuliah sambil berbisnis, karena waktu itu kan kuliahnya aku online ya Kak, jadi karena pandemi banyak yang kuliah akhirnya jadi online, jadi banyak waktu luang sekali ya, jadi aku memanfaatkan waktu luang itu, jadi karena kuliahnya online sambil Zoom meeting, nah jadi banyak kegiatan yang bisa aku lakukan sambil berbisnis gitu ya, tetap manajemen waktunya, misalnya aku batasin nih waktu 24 jam sehari, itu biasanya aku bagi-bagi, kapan waktu-waktu untuk kuliah, kapan waktu untuk mengerjakan tugas, kapan waktu untuk berbisnis. Biasanya aku udah ada manajemen waktunya gitu Kak. Misalnya dari jam bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh aku udah ada to-do list-nya, aku harus ngapain gitu. Jadi emang bener-bener tertarget aku orangnya. Jadi misalnya dari jam 5 sampai jam 6 ngapain, terus nanti jam segini sampai jam segini ngapain gitu. Jadi nggak berantakan antara jadwal kuliah sama bisnis aku tetap jalan gitu sih. Jadi nggak manajemen waktunya, kita harus pintar-pintar. Misalnya ngelakuin nih apa yang paling urgent, misalnya hari ini ada tugas ini, ada ulangan ini, atau ada Zoom meeting ini. Nah, kira-kira ada tugasnya, kalau misalnya ada tugas, duluin dulu yang urgent nih, dipindahin ke yang urgent. Jadi aku ngebagi tulis aku antara yang urgent dan yang non urgent gitu. Nanti aku bagi-bagi yang urgent, biasanya aku lakuin dulu sampai selesai. Nanti setelah yang urgent selesai, baru aku fokus lagi di bisnis aku gitu. Jadi ke manajemen waktunya lagi. Terus untuk strategi untuk influencer mau promosiin itu sebenarnya bener Kak. Jadi emang orang-orang tuh sekarang lebih trust kalau produk kita banyak yang make. Jadi nggak cuma sekedar reviewnya di muka kita doang. Jadi kalau misalnya review di muka kita doang, orang-orang kurang percaya. Jadi kita menggunakan namanya KOL marketing. KOL marketing itu menggunakan masyarakat untuk mereview produk kita. Nah itu bener untuk menaikkan trust dan konversi ya. Kalau misalnya ada trust, pasti orang juga akan ngelakuin pembelian gitu. Jadi emang benar kita butuh review dari orang-orang, butuh pengakuan produk kita bagus dari orang-orang. Makanya orang-orang sekarang banyak yang menggunakan strategi KOL marketing gitu. Bisa nanya lagi Kak? Oke, silakan Kak. Terkait ini, apakah Kakak dulu sebelum memulai bisnis ada mentor Kak? Atau seseorang role model yang Kakak kagumi sehingga bisa memulai bisnis itu Kak? Oke, role model di bidang bisnis itu banyak Kak. Aku jadi waktu memulai bisnis,
aku tuh nyari-nyari ya, aku sering-sering ikutan e-course, sering ikutan seminar, sering ikutan workshop. Jadi aku emang aktif untuk dan giat untuk belajar. Jadi misalnya kalau role model aku sekarang tuh ada namanya Kang Dewa Eka Prayoga. Ada yang tahu Kang Dewa Eka Prayoga? Nah itu mentor bisnis yang paling aku suka waktu awal karena penjelasannya enak banget. Terus kalau role model yang lain banyak sih ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari misalnya seminar bisnis online gitu. Biasanya di situ nih banyak kok mentor-mentor yang bagus-bagus juga banyak. Cuma kalau aku waktu awal biasanya aku ikutan e-course-nya Kang Dewa. Terus ada lagi namanya Kamuri Handayani, itu juga ngejelasin tentang bisnis muslimah seperti apa. Banyak jadinya. Cuma salah satu mentor yang paling aku suka Kang Dewa. Gitu. Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya Kak. Sangat membantu menjawab sekali Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Giovan. Ayo siapa lagi? Makin Mau seru nanya nih lagi, kajian Kak. ini. Silakan. Untuk yang mau mulai dari nol banget nih, kan platform kayak TikTok, Instagram dan lain-lain itu kan kayak followersnya masih dikit banget gitu Kak. Nah gimana caranya buat ngembangin bisnis, terus ngenalin produk yang sedangkan followers aja tuh masih kurang dan lain-lain gitu. Jadi apa tips dan triknya, terus gimana cara memulainya, gitu sih Kak. Oke. Ini juga banyak kendala ya, akun sosial media aku masih baru nih Kak, gimana caranya? Sebenarnya gimana caranya ada banyak caranya ya. Jadi kalau misalnya akun TikTok, nah kalau akun TikTok kuncinya harus rutin kontennya juga harus konten-konten yang bagus ya, kayak unik, yang kreatif. Nah terus kalau pengen cepat supaya dapat follower itu dengan cara beriklan. Jadi kalau misalnya beriklan kan nanti ada beberapa beberapa tujuan iklan ya. Tujuan iklan tuh ada namanya awareness, ada namanya traffic, ada namanya followers, ada namanya konversi gitu kan, ada namanya retargeting. Nah, jadi nanti kalau teman-teman tujuannya emang mau menambah awareness atau menambah followers, nanti bisa pakai iklan yang tujuannya itu. Tapi kalau teman-teman tujuannya untuk konversi, nanti bisa dengan spesifiknya konversi. Terus juga kalau misalnya cara yang lain, secara organik itu kan secara paid traffic ya. Kalau cara organiknya itu kita harus rutin bikin konten ya, namanya kalau mau naikin followers ya harus rutin bikin konten yang bagus, yang kreatif, yang oke, yang ikutin yang lagi trending. Terus juga rutin live streaming itu kalau di TikTok. Nah, terus kalau misalnya di yang lain, kalau misalnya Instagram kita pemula, kita harus ngapain? Banyak cara juga. Caranya itu bisa pertama kita ngadain namanya giveaway, kolaborasi giveaway. Kita kolaborasi ini sama QL siapa, atau misalnya kita kolaborasi sama komunitas apa, ngadain giveaway, misalnya kalau misalnya follow akun kita dapat free produk, itu bisa dengan cara itu juga, atau misalnya dengan cara endorsement, nanti ajakan untuk follow akun kita, terus juga bisa dengan cara beriklan juga kan, kalau di Instagram atau Facebook untuk tujuannya supaya memperbanyak followers gitu. Jadi banyak cara untuk bisa menaikkan boosting akun baru ya, gitu Kak. Oke, makasih Kak. Terima kasih Kak Anita. Ayo siapa lagi yang mau bertanya? Masya Allah, luar biasa nih Kak Gina nih. Ayo siapa lagi sebelum Halo, nanti? Kak. Iya silakan. Ya, mau tanya lagi nih Kak. Untuk tadi kan sudah dijelaskan ya Kak, kalau untuk pre-launch itu kan biasanya kita sebulan atau 3 bulan sebelum kita sudah memasang iklan di digital marketing. Nah, untuk launchingnya sendiri nih Kak, kalau misalkan yang kita tahu, yang udah kan sering lihat gitu kalau launching produk baru itu kayak membuat acara offline kayak gitu-gitu Kak. Nah, kalau misalkan budgetnya terbatas nih Kak, apakah dengan online aja bisa launching Kak? Itu aja sih Kak, makasih. Oke, terima kasih Kak. Oke, sebenarnya balik lagi ya, balik lagi ke menyesuaikan ke budget kita. Kita nggak harus yang heboh-heboh kalau misalnya kita masih pemula. Kan tujuannya utama kita kan menghasilkan omset sebesar-besarnya ya, bukan mengeluarkan uang sebesar-besarnya gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya banyak strategi marketing, kalau misalnya bisa dengan cara yang murah, nggak harus dengan cara yang mahal gitu. Ya kalau misalnya ternyata kakak launching tanpa perlu iklan sama sekali, itu justru lebih bagus kakak punya strategi konten yang organik yang emang ngegiring orang-orang untuk kepo dan beli produk apa, justru lebih bagus. Jadi sebenarnya marketing ini main kreatif sih Kak, main-mainan kreatif ya. Jadi siapa yang paling kreatif dia yang menang gitu. Jadi nggak harus penting ngadain acara offline. Sebenarnya acara offline ini
fungsinya untuk naikin awareness ya, sama menaikkan branding juga. Jadi brandnya itu lebih terlihat kayak wah brandnya keren ya, udah bisa ngadain acara offline gitu. Cuma balik lagi kita pemula, brand owner yang masih budgetnya terbatas. Kalau aku sendiri nggak sampai ngadain acara offline, malah belum pernah. Aku waktu itu ngadain acara offline waktu itu hanya untuk pembinaan para mitra aja. Jadi sebenarnya dengan cara online tuh cukup udah sangat berhasil ya, malah banyak sekarang bisnis-bisnis brand kecantikan yang hanya full jualannya via online, sama sekali nggak ada via offline-nya, tapi omsetnya bisa bermiliar-miliar gitu ya, asal tepat strategi digital marketingnya gitu Kak. Oke Kak, makasih penjelasannya. Iya, sama-sama. Oke, luar biasa nih Kak Gina, responnya luar biasa. Udah sore hari ini ya, Masya Allah. Siapa lagi yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Nah, sudah banyak yang bertanya ya. Kak Gina, ya bolehlah sedikit-sedikit kita bincang lah. Jadi Master tuh pernah kerja dan akhirnya Master mengundurkan diri gara-gara bisnis skincare. Jadi pernah di 10 tahun yang lalu ya, berarti tahun berapa? 2013 kali ya. Jadi pernah, ini sedikit ya cerita lah ya Mbak Gina, dan juga mungkin buat teman-teman juga akan bisa menjadi inspirasi bahwa dulu memang Master itu memang biasa untuk menerima konsultasi dan juga terapi di online. Dulu masih zamannya BBM itu Mbak Gina, ya BlackBerry ya. Jadi ya singkat cerita memang di saat memang sudah dikenal, sudah ada dua sebenarnya. Yang pertama personal branding. Jadi personal branding ini penting. Kalau personal branding ini kita bisa dimunculkan, kita dikenal tentang kepribadian kita, ya insya Allah kita akan lebih dipercaya ya untuk bisa memunculkan banyak hal. Nah yang kedua mengenai product branding. Jadi teman-teman semuanya ada 2 P ya, personal branding dan juga personal branding dan juga product branding. Itu yang teman-teman mungkin ke depan kalau ingin memunculkan bisnis fokus terhadap itu ya. Karena apa? Di saat teman-teman punya produk brandingnya sudah bagus seperti nanti ya tergabung di timnya Mbak Gina. Hal yang kedua yakni ya tadi personal branding. Jadi singkat cerita Mbak Gina, jadi sempat Master tuh kerja dan ya mulailah diawali dengan iseng-iseng. Semua dimulai dari iseng. Jadi memunculkan DP profil itu di BBM itu skincare, di salah satu skincare. Nah intinya terus banyak yang tanya di saat itu. Memang waktu itu kontak Master tuh sekitar ada 3.000-an lah ya BBM waktu itu. Dan di hari itu Master tidak ngapa-ngapain. Di saat memindahkan DP profil skincare, banyak yang tanya dan nggak banyak tanya hal apapun ya, tinggal ini skincare apa dan belinya di mana dan belinya bagaimana. Nah di situ waktu zamannya Gojek di awal ya, Gojek itu kan lagi promo-promonya itu. Nah sehingga singkat cerita di hari itu Master tidak bisa ngapa-ngapain, hanya mengirimkan terus paket Gojek ya delivery untuk skincare tersebut. Nah artinya ketika sudah dipakai oleh customer, oleh siapapun, terus juga bagus kualitasnya, dan akhirnya mereka semuanya ingin menyampaikan hasil-hasilnya, dan itu akan kita screenshot dan kita berikan, kita sampaikan ke yang lain, dan itu sudah automatically nantinya akan ada RO, repeat order. Dan singkat cerita Mbak Gina, di hari itu sungguh luar biasa, itu ratingnya adalah sampai bisa menghasilkan pendapatan Master selama bekerja selama sebulan, satu hari ya. Satu hari itu bisa menghasilkan pendapatan selama 1 bulan. Betul, memang bisnis skincare ini ya, orang bilang bisnis skincare ini ya mudah sebenarnya kalau tahu caranya. Dan kalau memang tahu cara untuk bisa mengclosingkan, itu luar biasa.
Ya, jadi alhamdulillah Mbak Gina sudah mempunyai sistem, sudah mempunyai manajemen, dan juga timnya juga solid, luar biasa, dan juga ya tadi ya udah 150-an yang sudah menjadi owner di dalam bisnis Mbak Gina, luar biasa. Itu adalah kepercayaan yang luar biasa gitu kan. Ya, tinggal nanti sama-sama kita bergabung teman-teman semuanya, dan yang penting apa? Yang penting kita mulai dari yang namanya niat. Kalau kita sudah meniatkan diri kita dengan hal yang baik, kita sampaikan apa adanya, insya Allah teman-teman kita yang ada di kontak WA, teman-teman kita yang ada di kampus atau di perusahaan, insya Allah akan yakin dan percaya dengan kita. Ada banyak sebenarnya, silakan nanti teman-teman bisa konsultasi dengan Kak Gina dan juga mungkin dengan saya. Nanti bisa di WA atau mungkin di media sosial yang lainnya gitu. Silakan nanti juga bisa follow Instagram Mbak Gina, follow Instagramnya? Kalau Instagram saya @ginamh, hanya 3 kali. Silakan nanti di follow dan nanti bisa konsultasi ya Kak Gina ya. Boleh langsung DM aja. Ya, baik-baik ya. Kalau mau teman-teman juga boleh nanti follow Master ya, di Instagramnya Master Awin, atau nanti bisa via WA juga. Silakan Mbak Gina kalau mau menyampaikan WA-nya. Boleh nanti via DM, nanti di-share WA-nya. Oke, siap gitu. Yang jelas nomor WA Master ada di grup ya. Baik teman-teman, nanti kalau mau DM silakan nanti ke Mbak Gina juga bisa gitu. Kalau teman-teman mau sharing bisnis, kalau ingin jualannya laris, laku, itu ada caranya, itu ada ilmunya. Ya nanti bisa Master bisa berbagilah ilmu mengenai hypnoselling dan juga hypnoclosingnya seperti apa. Ya memang bidangnya Master lah untuk bisa membuat pola pikir. Nah, bisnis kita itu bisnis mindset, teman-teman semuanya. Kalau seandainya kita bisa mendongkrak mindset atau pola pikir setiap orang, insya Allah kita akan bisa mudah untuk closing. Di sisi lain, yang tadi ilmunya yang luar biasa, daging semuanya dari Kak Gina, itu tadi juga Master juga pelajari, itu keren banget ya, sangat sistematis dan sangat benar-benar ingin nantinya Master terapkan juga. Oke Kak Gina, terima kasih luar biasa. Kita berikan aplaus dong buat Kak Gina. Mantap, keren. Terima kasih Master dan teman-teman. Luar biasa. Jadi Kak Gina, kita nanti ada 3 yang kita pilih yang terbaik ini Kak Gina. Apakah mau dipilih sekarang atau nanti kita share di grup saja Kak Gina? Boleh nanti di grup sama Kak Bani ya. Oke, siap. Baik teman-teman semuanya, luar biasa. Boleh kita open video untuk bisa melihat teman-teman yang online atau ikut dalam acara ini. Boleh, silakan. Kita dokumentasi dulu Kak Gina. Oke, siap. Silakan, teman-teman semuanya bisa open videonya. Ini seperti apa Kak Gina kita akan mendokumentasikan? Boleh nih nanti di screenshot. Oke, ada gerakan tangannya juga kah? Boleh, boleh. Kodenya apa nih kalau di Glow ini? Oh, belum ada kalau gerakan tangan itu. Kita pakai jempol gitu? Jempol boleh. Jempol, boleh. Silakan. Ini siapa yang screenshot ini? Aku boleh, Master. Oke, silakan. Ayo, pakai jempolnya, teman-teman. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dong buat teman-teman semuanya dan juga Kak Kak Gina. Gina doain aku bisa kuliah kebidanan juga ya Kak. Wah, amin. Semangat Kak Putri. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan akan menjadi inspirasi dan juga motivasi buat kita semuanya. Amin. Dan sukses selalu buat teman-teman dan juga sukses buat Kak Gina. Luar biasa keren, mantap ya. Saya harus banyak-banyak belajar lagi sama Kak Gina nih. Luar biasa keren. Baik teman-teman, terima kasih Kak Gina ya. Dan juga buat teman-teman semuanya. Ya, sampai jumpa di event-event selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gina, makasih Master. Sama-sama Kak.